Halo gengs, ketemu lagi di video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pembantaian raja-raja Melayu yang dibantai dengan cara sangat kejam. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1946. Pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa berdarah yang melanda negeri ini. Banyak rakyat yang tak bersalah menjadi korban. Bahkan para petinggi pun tak luput dari peristiwa berdarah ini. Salah satu peristiwa berdarah itu adalah peristiwa pembantaian keji yang berdalih revolusi. Peristiwa ini terjadi di daerah Sumatera Timur, yang kala itu masih menerapkan sistem kerajaan yang ingin dihapuskan. Revolusi sosial Sumatera Timur merupakan gerakan sosial di Sumatera Utara bagian timur terhadap penguasa Kesultanan dan Kerajaan Melayu yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 1946. Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan anti-feodalisme. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Pada tanggal 3 Februari 1946, dalam rapat Komite Nasional Indonesia atau KNI di Medan, para raja dan sultan di seluruh Sumatera Timur, termasuk Sultan Siak dari Riau, sudah menyatakan tekad mendukung dan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Di hadapan wakil pemerintahan, yakni Gubernur Sumatera, Mr. Teuku Muhammad Hasan, disaksikan oleh Wakil Gubernur Dr. Muhammad Amir, Presiden Sumatera Timur Tengku Hapas, Ketua KNI Sumatera Timur Mr. Luat Siregar, Abdul Karim MS, Muhammad Yusuf, Dr. Tengku Mansur, Tengku Damra, dan Tengku Bahriyun. Dari kalangan bangsawan Simalungun, hadir Raja Panai Tuan Bosar Sumalam Purba Dahsuha, Raja Purba Tuan Mogang Purba Pakpak, Raja Silimakuta Tuan Padiraja Purba Girsang yang sudah aktif di Markas Agung, Raja Siantar Tuan Sawadim Damanik, Raja Raya Tuan Jan Kaduk Saragi Giringging, dan Raja Tanoh Jawa Mr. Tuan Kaliamsa Sinaga. Kemudian dari Kesultanan Melayu hadir Sultan Langkat, Sultan Siak, Sultan Deli, Sultan Asahan, Putra Mahkota Serdang, Raja Indrapura, Raja Bilah, dan yang dipertuan Kualuh dan Leidong. Pertemuan ini dipimpin oleh Mr. Luat Siregar. Mr. Teuku Muhammad Hasan dalam pidato pembukaan menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui secara resmi pemerintahan raja-raja di Sumatera Timur dan mendesak mereka agar memutuskan hubungan dengan pemerintah Belanda, melakukan proses demokratisasi, dan mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Sultan Langkat, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, mewakili seluruh pemerintah suap Raja Sumatera Timur, menyampaikan pidato yang berbunyi, "Kami para sultan dan raja-raja Sumatera Timur telah mengambil keputusan bersama untuk melahirkan sekali lagi itikad kami bersama untuk berdiri teguh di belakang Presiden dan pemerintah Republik Indonesia, serta turut menegakkan dan memperkokoh Republik Indonesia." Ia berjanji akan melakukan proses demokratisasi sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Gubernur Sumatera tersebut. Sedangkan Dr. Muhammad Amir menjelaskan bahwa masalah Indonesia sekarang bukan lagi hanya masalah kita dan Belanda saja, melainkan telah menjadi masalah internasional. Dunia bersimpati pada perjuangan Indonesia, dan Indonesia tidak segan-segan mengajukan masalah kemerdekaan ke Persidangan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia juga menjelaskan bahwa di Jawa, Susuhunan Surakarta, Sultan Yogyakarta, Pangeran Pakualam, dan Pangeran Mangkunegoro telah menyesuaikan susunan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan tuntutan kedaulatan rakyat. Pada akhir pidatonya, ia mengatakan
bahwa baik ditilik dari sudut politik, diplomasi maupun militer, kedudukan Republik Indonesia adalah sungguh kuat dan tangguh. Musyawarah itu akhirnya melahirkan kesepakatan pembentukan panitia bersama untuk mempersiapkan proses demokratisasi di wilayah pemerintahan suap Raja Sumatera Timur. Mr. Mahadi dan Muhammad Yunus Nasution dipilih sebagai ketua dan koordinator. Mereka ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pemerintahan di wilayah itu, sambil menantikan penggabungan dengan pemerintah republik. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan dan kesultanan yang ada di Sumatera Timur telah bersedia mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Mereka menargetkan bahwa pada Mei 1946, pemerintahan yang baru di Sumatera Timur sudah bisa berjalan. Akan tetapi, sangat disesalkan, kubu radikal mengambil jalan pintas dengan menggerakkan revolusi sosial. Meskipun kaum aristokrat Sumatera Timur sudah berjanji akan bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia, namun rakyat sudah terlanjur menaruh dendam dan kebencian melihat sikap dan gaya hidup mereka selama ini, yang hidup serba kemewahan dan dituduh telah melakukan penindasan terhadap rakyat. Penguasa Sumatera Timur yang terkenal kaya raya saat itu adalah dari kalangan Melayu, yaitu Sultan Langkat dan Sultan Delhi. Sultan Langkat memperoleh kekayaan dari keuntungan usaha perminyakan dan penyewaan tanah perkebunan. Demikian juga, Sultan Delhi banyak menuai kekayaan dari hasil penyewaan tanah di perkebunan tembakau. Slogan-slogan bernada revolusioner kemudian membahana di seantero Sumatera Timur. Antara lain berbunyi, raja-raja penghisap darah rakyat, kaum feodal yang harus dibunuh, dan lagu darah rakyat. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum berhaluan kiri, khususnya kelompok komunis. Pada bulan Maret minggu pertama tahun 1946, semangat revolusi ini berkecamuk di Sumatera Timur. Siapa saja yang menjadi penghambat dan menghalangi jalannya revolusi akan ditangkap. Seluruh elemen organisasi larut dalam suasana revolusi, termasuk organisasi-organisasi Islam. Gerakan revolusi memberikan keluasan kepada para aktivis muda dan buruh-buruh pendatang untuk melakukan aksi pergerakan. Tengku Yasir dari Kesultanan Asahan pada waktu terjadinya revolusi sosial berusia 15 tahun. Ia nyaris menjadi sasaran pembunuhan hanya karena kakinya sedang sakit, tak bisa berjalan, dan berbau tak sedap, sehingga ia tidak ditangkap. Yasir mengakui sebelum meletusnya revolusi ada semacam fatwa yang beredar di masyarakat waktu itu. Katanya darah raja itu halal. Menurutnya, keinginan untuk menghapuskan kerajaan dan kesultanan tak murni datang dari rakyat sendiri, tetapi dari hasil propaganda di Yogyakarta. Berkaitan dengan tuduhan raja-raja menindas rakyat, beberapa orang ahli waris kerajaan Simalungun, di antaranya Tuan Kamen Purbadasuha putra Raja Panai terakhir dan Tuan Jariaman Damanik Raja Muda Sidamanik terakhir, dengan nada diplomatis mereka balik bertanya, apakah kaum pendatang tidak pantas untuk menghormati dan tunduk kepada aturan kerajaan yang berlaku di Panai, sembari menunjuk pesawahan yang luas di sekitar pematang Panai sampai Sabadua. Senada dengan itu, Tuan Jariaman Damanik mengatakan jika Tuan Sidamanik menindas para pendatang, tidak akan mungkin penduduk Tapanuli yang pindah ke Sidamanik melampaui jumlah penduduk pribumi Simalungun dan menguasai tanah yang lebih luas dari keturunan Tuan Sidamanik. Sebulan sebelum aksi tersebut berlangsung, Wakil Gubernur Sumatera, Dr. Muhammad Amir, yang berpihak pada Markas Agung, sengaja menyusun jadwal agar Gubernur Sumatera, Mr. Teungku Muhammad Hasan, pergi melakukan kunjungan ke Palembang. Keberadaan gubernur dinilai dapat menggagalkan rencana mereka. Sehari sebelum gubernur berangkat, Presiden Sumatera Timur, Tengku Hapas, yang belakangan dipecat dari Markas Agung, saat mengunjungi rumah gubernur, ia mengungkapkan firasat buruknya bahwa sepeninggal gubernur akan terjadi suatu peristiwa. Ternyata firasat Tengku Hapas terbukti. Pada 1 Maret 1946, kaum revolusioner berkumpul di kediaman Mr. Luat Siregar di Medan. Dihadiri anggota
Pokspron atau Front Rakyat, Muhammad Yunus Nasution, Marzuki Lubis bersama Divisi 4 TRI Kolonel Ahmad Tahir dan Mahruzar adik Sultan Syahrir untuk mematangkan rencana penumpasan raja-raja dan sultan-sultan di Sumatera Timur. Berdasarkan dokumen rahasia dari pihak sekutu tanggal 2 Maret 1946, sehari sebelum revolusi, sudah diperoleh informasi bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Barisan Harimau Liar atau BHL bekerja sama dalam aksi tersebut. Pokpron dan Partai Sosialis Indonesia atau PARSI besutan Mr. Amir Saripudin yang berdiri November 1945. Adapun tokoh-tokoh, partai politik, dan organisasi yang terlibat dalam gerakan revolusi sosial Sumatera Utara diantaranya Abdul Salim MS, Ketua Partai Komunis Indonesia Wilayah Sumatera dan anggota Pokpron. Muhammad Saleh Umar, tokoh komunis, Kepala Staf Barisan Harimau Liar, pernah menjadi pimpinan PNI, Napindo, Partindo, dan Gerindo. Natar Zainuddin, Ketua Biro Khusus PKI, anggota Pokpron, ipar dari Abdul Salim MS. Sarwono Sastro Sutarjo, Ketua Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, Ketua Pokpron dan Markas Agung juga pengikut Mr. Amir Saripudin. Muhammad Yunus Nasution, Ketua PKI Sumatera Timur. Mr. Luat Siregar, Ketua KNI Sumatera Timur merangkap Ketua PKI Sumatera Timur dan pernah menjabat Residen Sumatera Timur. Dr. Muhammad Amir, Wakil Gubernur Sumatera, pernah bertugas sebagai dokter pribadi Sultan Langkat pada tanggal 23 April 1946 membelot ke Nica. Muhammad Jakub Siregar, putra Sultan mertua Raja Siregar, Ketua Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia dan Wakil Komandan Barisan Harimau Liar. Urbanus Pardede, tokoh PKI, pernah menjadi Bupati Simalungun menggantikan Tuan Majapurba. Zainal Baharudin, tokoh PKI dan anggota Pokpron. Bustami, Kepala Jawatan Perekonomian PKI yang mengambil alih harta kaum bangsawan dan perkebunan asing. Amir Yusuf, anggota yang mengambil alih harta kaum bangsawan dan perkebunan asing. Nunung Sirait, staf Barisan Harimau Liar. Abdullah Yusuf, staf Barisan Harimau Liar. Marwan, Ketua PKI Langkat dan pemerkosa Putri Sultan Langkat. Amar Hanafiah, tokoh komunis di Langkat yang tinggal di kampung Terusan Tanjung Pura. Bagus Saragih, Ketua PKI Cabang Tanah Jawa Simalungun. Mayor Anggraim Elias Saragih, Ras, Komandan BHL Simalungun yang terjun langsung dalam penculikan dan pembunuhan Raja-Raja Simalungun. Panji Aplus, tokoh Pesindo Labuhan Batu. Usman Parinduri, pemerkosa Putri Sultan Langkat. Mayor Iyang Wijaya, pemenggal kepala Pujangga Teuku Amir Hamzah. Mandor Amin Algojo, pemenggal kepala di Langkat. Elemen organisasi dan partai politik serta laskar yang berperan dalam aksi ini antara lain Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, anggota Pemuda Sosialis Indonesia, Nasional Pelopor Indonesia, Barisan Merah, Barisan Harimau Liar, Hizbullah dari Masyumi, dan didukung buruh Jawa dari perkebunan serta kaum tani. Kekerasan dan aksi pembantaian pertama terjadi di Sunggal pada tanggal 3 Maret 1946. Unit-unit Laskar Rakyat menyerang markas organisasi PADI atau Persatuan Anak Deli Islam dan pasukan kelima pimpinan Dr. F.J. Nainggolan yang berada di dekat rumah Datuk Hitam. Dalam kerusuhan itu jatuh korban di kedua belah pihak. Datuk Hitam dan sejumlah tokoh-tokoh bangsawan termasuk Datuk Habis Harberham melarikan diri ke Medan. Pokpron cabang Sunggal menangkap sekitar 40 orang keluarga bangsawan. Bentrokan dalam bentuk gencatan senjata antara kedua belah pihak pun terjadi. Barisan kekerasan itu cepat meluas ke Medan, Karo, daerah Brastagi, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Labuhan Batu, Binjai, dan Langkat. Di Labuhan Deli terjadi penangkapan terhadap 40 orang Melayu dan para penghulu. Anggota PADI dan pasukan kelima berhasil dilumpuhkan dan Dr. F.J. Nainggolan
pimpinannya ditangkap. Namun ia berhasil selamat dari usaha pembunuhan sementara istri dan putrinya dibunuh. Di Tanjung Pura, tempat kedudukan Sultan Langkat, pada 9 Maret 1946, Istana Darul Aman berhasil dikuasai oleh kaum Republikan dan menjarah harta berharga yang ada di dalamnya. Mereka juga melampiaskan nafsu bejat mereka kepada 2 orang putri Sultan Langkat. Demi menyelamatkan ayah mereka terpaksa bersedia melayani nafsu birahi Marwan dan Usman Parinduri. Istana Darul Aman dibakar, namun Sultan Langkat tidak dibunuh. Ia ditangkap lalu diasingkan ke Batang Sarangan, hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli 1947. Di Binjai, Teuku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan di tempat terpisah. Selain itu, pujangga Tengku Amir Hamzah juga ikut menjadi korban. Selain sebagai pujangga, Tengku Amir Hamzah merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan terhadap lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan juga tokoh yang menginspirasi pemakaian peci dan kopiah sebagai salah satu identitas bangsa. Di lingkungan kesultanan, ia merupakan seorang pangeran untuk wilayah Langkat Hulu dan Langkat Hilir, serta bendahara paduka raja. Dan pada masa pemerintahan RI sempat menjadi asisten residen Langkat dan ketua pengadilan kerapatan Kesultanan Langkat. Amir Hamzah awalnya ditahan di sebuah rumah bekas tahanan Kampetai di tepi sungai Macirim, Binjai. Tepatnya tanggal 20 Maret 1946, ia dieksekusi di sebuah lubang di Kuala Begumit. Parang Mandor Iyang Wijaya kemudian berayun menebas Tengku hingga memutuskan lehernya. Kabar kematian Amir Hamzah tak lantas dipercayai istrinya, Tengku Kamalia, putri Sultan Langkat saat itu. Kamalia percaya suaminya akan segera pulang. Bahkan ketika kuburan itu dibongkar dan tengkoraknya dikenali, ia tetap tak percaya itu adalah tengkorak suaminya. Kepada anaknya, Tengu Tahura yang akrab dipanggil Kunyong, Kamalia selalu menanamkan keyakinan bahwa ayahnya tidak mati. Istana Kesultanan Langkat di Tanjung Pura sebenarnya memiliki basis pertahanan yang kuat. Pasukan Padi dan pasukan kelima merupakan pendukung kesultanan dan bersiap membela sultan hingga titik darah penghabisan. Selain itu, istana memiliki pasukan pengawal sendiri yang disebut Pil atau penjaga Istana Langkat. Beberapa waktu sebelumnya, mereka telah mendapat bantuan 40 pucuk senjata dari Inggris. Sultan sendiri hendak diselamatkan oleh Inggris, tetapi dia menolaknya karena menyadari ancaman yang akan menimpa kaum bangsawan lainnya. Demi menghindari konfrontasi lebih lanjut, Sultan Langkat bersedia menarik mundur Pil dari Tanjung Pura. Kendati demikian, pada 8 Maret, para pemuda mengepung Istana Langkat. Listrik diputuskan pada malam hari tanggal 9 Maret dan dilancarkan serbuan terhadap istana. Para penghuni istana ditangkap dan 7 orang tengku dibantai secara brutal. Secara keseluruhan, diperkirakan 38 bangsawan Langkat menjadi korban revolusi sosial ini. Di Tanjung Balai, Asahan 3 Maret 1946, sejak pagi ribuan massa bersenjata berkumpul. Mereka mendengar bahwa Belanda akan mendarat di Tanjung Balai. Namun kerumunan itu berubah haluan mengepung istana Sultan Asahan. Terjadi baku tembak antara tentara Republik Indonesia dan polisi yang bertugas mempertahankan istana. Karena jumlahnya sedikit, akhirnya mereka menyerah dan membiarkan istana diserbu oleh massa. Sultan meloloskan diri dan berhasil menyelamatkan diri setelah 17 hari dikejar-kejar oleh Laskar Rakyat. Para pemuda melampiaskan keamarah kepada Tengku Musa, pejabat Republik yang dianggap terlalu bersimpati terhadap kerajaan. Ia beserta istri Belandanya dibunuh secara brutal. Pembantaian juga melanda kaum bangsawan, hingga dalam beberapa hari saja 140 orang menjadi korban, termasuk para penghulu, pegawai didikan Belanda, dan sebagian besar adalah kerabat kesultanan. Istana kerajaan kemudian diduduki oleh massa. Di daerah Kualu, massa menyerbu istana sultan di Tanjung Pasir. Seluruh penghuninya ditawan.
Sultan beserta putranya kemudian ditemukan luka berat karena tusukan tombak di sebuah kuburan Tionghoa. Petinggi-petinggi kerajaan lainnya ditangkap, demikian pula dengan keluarga mereka. Tengku Hasnan dan Tengku Long dipenggal kepalanya oleh Laskar Rakyat. Keluarga Kesultanan Serdang luput dari pembantaian. Setelah mendapat laporan dari Simalungun, Kolonel Ahmad Tahir memerintahkan Kapten Tengku Nurdin, salah seorang keturunan bangsawan Serdang, yang menjadi Komandan Batalion 3 Tentara Republik Indonesia, di Melati Perbaungan agar mengambil kebijaksanaan melindungi Sultan Sulaiman dan para bangsawan lainnya dari serangan kaum Republikan. Pada 4 Maret 1946, segera setelah berlangsungnya penyerahan kekuasaan, para bangsawan beserta pejabat tinggi kesultanan dikumpulkan di Istana Kota Galuh, Perbaungan dan dijaga oleh Kesatuan Batalion 3 TRI, sehingga lolos dari kebrutalan para pemuda. Demikian juga Istana Kesultanan Delhi berada di dekat markas sekutu, hingga begitu revolusi sosial meletus, kaum bangsawan Delhi mendapat perlindungan dari tentara Inggris. Pada tanggal 5 Maret, Wakil Gubernur Sumatera, Dr. Muhammad Amir mengeluarkan pengumuman bahwa gerakan itu adalah revolusi sosial dan memberikan penjelasan sebagai berikut. Untuk mengerti kejadian yang hebat sekarang, revolusi sosial di Sumatera Timur haruslah diketahui bahwa secara keseluruhan Pulau Sumatera semenjak beribu tahun ada susunan demokrasi di kampung dan hutan dan nagari. Kecuali di Sumatera Timur yang sampai sekarang masih menjadi sarang benteng feodalisme, pemerintahan keningratan. Di luar Sumatera Timur, rakyat jelata selama terbentuknya negara Republik Indonesia adalah rakyat yang merdeka dan dibela oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pemerintah, dan Laskar Republik. Rakyat Sumatera Timur hidup dalam daerah-daerah istimewa, kerajaan, landscape di bawah pemerintah raja-raja, datuk-datuk, dan lain-lain. Kaum feodal yang umumnya tidak suka pada pergerakan rakyat dan tidak suka pada republik. Antara mereka banyak pula yang dengan terang-terangan atau bersembunyi mengatur perlawanan untuk menentang negara Republik Indonesia dan berhubungan dengan Nica. Setelah rakyat dengan barisan-barisannya melihat hal-hal pengkhianatan itu, maka mereka dengan segera bertindak dengan tak sabar lagi membantu pemerintah menyapu bersih musuh-musuh negara ini. Dan rakyat menuntut supaya daerah-daerah istimewa benteng feodal yang telah menyawa dengan musuh-musuh negara dan kapitalisme asing itu dengan segera supaya negara Republik Indonesia di seluruh Sumatera ini ditegakkan atas sendi-sendi yang betul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan sosial. Esoknya tanggal 6 Maret 1946, ia mengangkat Muhammad Yunus Nasution, Ketua PKI Sumatera Timur, sebagai Residen Sumatera Timur. Untuk meminimalkan korban revolusi sosial, Yunus Nasution untuk sementara waktu bekerja sama dengan BPKNI maupun Fox Front dan Mr. Luat Siregar ditunjuk menjadi juru damai untuk seluruh wilayah Sumatera Timur dengan kewenangan seluas-luasnya. Dalam suatu rapat raksasa di dekat Masjid Raya Medan yang dihadiri oleh Residen Sumatera Timur, M. Yunus Nasution, rakyat mendesak Komite Nasional Indonesia di wilayah Delhi untuk menghapuskan daerah istimewa. Mereka menyerukan penghapuskan daerah istimewa, penghapusan pemerintah Kesultanan Delhi, dan dirikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akhirnya diproklamasikan penghapusan daerah istimewa Delhi. Kemudian pada tanggal 8 Maret disusul penghapusan daerah istimewa Simalungun, Bilah, dan Panay. Pemerintah pusat melalui Komite Nasional Indonesia tidak membenarkan aksi pembantaian tersebut. Para menteri seperti Sultan Hamengkubuwono IX, Mrs. Maria Ulpa Santoso, Mr. Muhammad Rum, dan Mr. Saripudin Prawiranegara pernah berjanji bahwa para keluarga korban revolusi sosial tahun 1946 akan dikembalikan kehormatannya dan harta benda mereka dikembalikan oleh negara. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.